Halo, selamat datang di channel Gado-Gado Novela. Gimana keadaannya kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, amin. Yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Jangan lupa berobat dan diminum obatnya dengan teratur, amin. Yang lagi punya masalah, saya doakan semoga masalahnya cepat selesai dan semuanya lancar kembali, amin. Gimana cuaca hari ini di tempat kalian? Hari ini di tempat saya cerah, syukurlah. Kemarin itu seharian hujan, cuaca mendung banget. Aduh, dari pagi sudah hujan sampai siang, sampai malam. Aduh, pokoknya bener-bener seharian banget itu. Mau ngapa-ngapain jadinya susah. Hari ini kita akan cerita tentang apa ya? Oh ya, ini saya akan cerita tentang ini apa? Kemarin kebetulan ada teman yang habis melahirkan. Terus ya syukur sih proses melahirkannya lancar, nggak ada hambatan karena kebetulan dia melahirinnya normal gitu loh ya kan. Kadang-kadang saya tuh lucu loh ya, banyak yang sering bilang, ih sesar ya, enak dong kalau sesar, nggak susah, nggak sakit, tinggal masuk kamar operasi, cus keluar deh udah bayinya gitu kan. Kalau normal, aduh ngerasain sakit sebelum bayinya dikeluarin, terus apa itu, habis itu baru deh terasa cespleng gitu loh. Padahal siapa bilang ya kan, yang pernah ngerasain sesar pasti akan tahu sesar itu juga sakit. Sama aja sih sebenarnya kayak yang normal, cuma bedanya kan kalau sesar itu kita itu nggak ngerasain mulus-mulus seperti yang normal sampai berapa hari mau ngeluarin bayinya susah. Malah kan kadang ada yang udah masuk rumah sakit 2 hari belum keluar juga bayinya, cuma yang ada mulus-mulus terus ya kan. Kalau sesar kan, kalau yang terencana kan, kalau pengen besok mau dilahirin deh, udah tinggal ngomong dokter, dok besok mau dilahirin, terus ya udah deh besok masuk kamar operasi ya kan. Jadi nggak sempat keburu ngerasain mulus-mulusnya itu enggak. Tapi itu kalau yang direncanakan. Kalau yang nggak direncanakan juga terasa kok mulus-mulusnya itu. Pas kapan? Yang nggak tentu. Soalnya kan ya namanya juga orang hamil, ya nggak tentu lah, beda-beda ya kan. Ini kebetulan ada teman saya kemarin ya kan. Terus itu apa, dia ini kebetulan melahirkannya sesar. Jadinya itu pertama dia nggak tahu kalau mau sesar. Pertama dia pikir kan normal, cuma bayinya itu sampai 10 bulan itu belum keluar kan. Kalau biasa kan orang bilang kalau perutnya udah keturun itu tandanya udah siap-siap mau melahirkan ya kan. Nah kebetulan ini teman saya ini, dia perutnya nggak keturun gitu loh, tetap di atas terus gitu loh ya kan. Jadi kayaknya kok masih lama gitu loh. Padahal kalau dihitung-hitung berdasarkan dia hamilnya dari haid dan sampai itu kan udah. Ceritanya hari itu kan teman saya itu, sebut aja namanya Lisa, dia itu pergi periksa ke dokter kandungan karena besoknya suaminya mau kerja di lokasi. Nah kan tahu sendiri kalau orang kerja di lokasi itu kan bisa berminggu-minggu, kadang ada yang sampai berbulan juga kan kalau sudah naik ke lokasi. Makanya kan sebelum suaminya pergi dia mau cek dulu ini sudah mau melahirkan atau belum gitu loh ya kan, masih lama atau gimana. Jadi pas dia ngecek ke dokter, karena dokternya udah tahu tuh kandungannya 10 bulanan kan, takutnya nanti mendadak mau lahiran atau apa kan. Jadi disuruh periksa selengkapnya gitu loh, jantung baby dan apa segala macam. Terus bilangnya dokter sih waktu itu
dokternya tuh ngomong gini pas dia pergi periksa itu kan, dia bilang, Bu, ini bayinya harus segera dikeluarkan karena kan sudah 10 bulan di perut, kata dokternya kan. Waktu itu dia kan kaget, habis ya namanya nggak nyangka. Memang sih sebenarnya udah diperkirakan pasti bisa lahiran dalam minggu ini atau minggu depan gitu loh. Cuma kan karena suaminya mau berangkat kerja sudah ke lokasi, jadi gimana gitu loh, mendadak gitu loh. Ya Kak Dok, bilangnya si Lisa sama dokter Agnes itu kan, nggak bisa Kak, seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Nggak bisa Bu, karena ini kalau setelah kita USG air ketubannya sisa dikit, nanti kasihan bayinya itu kalau air ketubannya nggak banyak gitu loh, dia bilang. Jadi ini terserah ibu aja mau melahirkannya besok atau besok lusa, dan mau langsung sesar atau mau normal, dia bilang, atau mau coba normal gitu loh maksudnya. Cuma kata dokternya kan karena air ketubannya ibu sisa sedikit, takutnya nanti nggak bisa normal juga, nanti sesar jadi 2 kali kerja, ibu kasihan juga jadi sakitnya double, dia bilang. Oh gitu ya Dok, ya udah, dia bilang itu apa, nanti biar sesar aja gitu loh. Jadi waktu itu si Lisa itu periksa sama dokter Agnes itu kan sore, ngantri saya keluar itu kan udah malam gitu kan ya, habis maghrib gitu ya kan. Jadi terus ya udah, karena dibilangnya mau melahirkannya besok aja kan, besok pagi kan, ya udah si Agnes pulang, si siapa Lisanya pulang terus dia ngambil baju dan apa untuk persiapan melahirkan kan, kebetulan udah diperiksain, baru deh langsung masuk rumah sakit malam itu juga gitu loh untuk persiapan besok pagi gitu kan. Ya itu sih. Kalau buat yang belum tahu kan, kalau mau sesar itu kan kalau persiapan loh ya. Persiapan juga susah kan. Sudah makan itu kan kalau sudah tank jam 10 harus puasa, sudah puasa sampai pagi ya kan. Karena apa? Karena kan sudah persiapan mau melahirkan, jadi nggak boleh makan lagi, harus puasa kan ya. Itu sama seperti si Lisa. Jadi dia sebelum masuk rumah sakit, belum check in di rumah sakit itu kan dia langsung makan. Lalu habis makan masuk rumah sakit, ya udah puasa, masuk di ruang bersalin kan, puasa, habis itu ya nggak bisa tidur. Ya maklum lah, namanya juga di ruangan itu kan bukan dia sendiri, ada berapa orang kan, banyak gitu, entah ada 4 kali 5 orang-orang yang mau melahirkan kan, lagian gimana juga mau tidur dengan nyenyak. Di kanan kiri semua pada sibuk, aduh, karena rata-rata kan mau nunggu melahirkan normal, jadi kan sudah masuk kamar bersalin semua kan, jadi mau tidur mau apapun susah kan. Nah lagian kan si Agnes juga karena si Lisa karena persiapan mau melahirkan juga kan, jadi dia dokternya kan udah bilang nanti subuh dikasih obat nanti untuk supaya itu beol-beol itu kan, mau bersihin perutnya gitu kan sih, mungkin maksud dokternya kan supaya nanti kalau melahirkan kan nggak, kalau ngejan kan tahu sendiri kan, mungkin bisa terbeol atau apa gitu kan. Nah udah, jadi kan dia dikasih obat, ya itu sudah kasih obat, nggak tahu deh obatnya itu mungkin supaya lebih cespleng, bukan diminum tapi langsung dimasukkan lewat itu apa, nggak tahu cairan apa gitu, dimasukkan lewat anus gitu kan. Ya udah, jadi dimasukin itu apa ya, itu sudah, habis itu dia langsung mulus-mulus bolak-balik ke WC berapa kali katanya, pokoknya susah, padahal perut udah segede gitu. Bayangin aja bolak-balik ke WC. Di ruangan bersalin toiletnya cuma 1. Aduh, pokoknya repot ya, itu sudah bolak-balik. Habis itu persiapan sudah jam 8 tes. Udah masuk kamar operasi. Ya itu sudah setelah itu kan diinfus dan segala macamnya. Pokoknya ya itu sudah. Kalau orang sesar itu kalau ada yang bilang enak, aduh, bles, bener-bener nggak enak kalau persiapan mau sesaran itu lahiran. Karena apa ya, itu seperti tadi itu harus puasa, udah itu harus bersihin perut dulu, habis itu kan perutnya dikuras dulu kan, habis itu apalagi setelah itu juga karena dibersihin perut kan, takutnya nanti kan habis melahirkan juga kan susah, mau ngejan mau beol itu segala juga susah kan, jadi otomatis ya perutnya lah dibersihkan kosong kan, nggak ada kotoran atau apapun kan, ya sekurang-kurangnya 2 hari baru beol kan nggak apa-apa ya kan, daripada habis
dijahit perutnya tiba-tiba mau beol kan nggak lucu dong ya kan, sakit ngejen gimana ya kan. Nah itu sudah. Terus di infus juga ya kan, karena namanya disesar kan harus diinfus. Terus apalagi habis diinfus apalagi ya pokoknya gitu deh, pokoknya susah, dia bilang sakit pokoknya. Nah, apalagi dia waktu itu pengalaman anak pertama. Nah tahu sendiri kalau anak pertama apa-apa semua yang pertama tuh pasti nggak enak, nggak mungkin sesuatu yang masih awal tuh nggak enak. Nggak tahu lagi ya kalau ada yang bilang saya waktu ada pengalaman pertama saya yang enak kok. Nggak tahu kan, setiap orang beda-beda. Ini melahirkan pertama dia, terus disesar, dia dibius apa disuntik, katanya suntiknya juga susah kan. Dibiusnya kan mesti lewat belakang kan, mesti lewat apa sih, tulang belakang ya kalau saya nggak salah itu katanya. Nah itu juga susah kan, kalau orang lo nggak pernah disuntik di belakang tuh kan dikasih obat bius kan. Nah rasanya tuh susah, harus tarik napas dan apa ya, itu makanya kan pokoknya sakit bilangnya gitu ya udah kan. Nah memang proses melahirkannya nggak lama, paling cuma nggak sampai 1 jam gitu udah selesai dia gitu kan. Tapi ya itu proses menuju mau melahirkannya itu susah, sakit dia bilangnya kan. Terus abis itu udah babynya lahir, syukur ya kan, itu apa puji Tuhan babynya lahir dengan selamat, bayi perempuan. Dan ternyata kenapa babynya itu sampai 10 bulan gak lahir-lahir dan perutnya si Lisa juga gak turun-turun. Ternyata kalau kita di USG itu dokter itu cuma lihat hal-hal yang penting, karena kan namanya USG kan susah ngelihat semuanya kan. Jadi dia misalnya nih yang tentang bayi kelilit tali pusat, sungsang atau apa itu yang dia utamakan. Jadi kalau kelilit tali pusat pun dokter akan fokuskan lihat kelilit di leher. Kalau itu terjadi kan otomatis biasa harus cepat disesar karena kan takutnya membahayakan nyawa si baby nanti kan. Nah ternyata nggak taunya babynya si Mbak Lisa ini kelilit tali pusat, tapi kelilitnya tuh selempang gitu loh. Jadi bukan di leher, jadi dia kelilitnya di selempang. Jadi dia itu di dalam perut tuh model kegendong gitu. Karena model kegendong itu otomatis dia babynya nggak turun-turun. Jadi nggak bisa lahir dengan normal dan perutnya pun masih tetap di atas. Ya itu sudah karena bayinya tergendong terus di atas gitu loh. Makanya jadi dokternya ngomong, ini pantesan perutnya ibu nggak turun-turun kata dokternya. Ternyata babynya kelilit tali pusat itu bentuk selempang bu. Dia bilang oh gitu ya dok. Iya, untung aja kita sesar ini bu. Kalau kemarin misalnya ibu bilang mau coba normal dulu, dia bilang pasti juga ndak akan keluar-keluar ini bayinya ke gantung kayak gini. Dia bilang oh iya kak dok. Iya, dia bilang oh syukurlah begitu kan, ibaratnya sudah kan, ya udah. Terus udah babynya keluarin cantik sudah ya kan. Nah itu pun ini juga yang lucunya ya, itu waktu kemarin USG berapa kali malah udah pakai yang 4 dimensi yang berwarna dan mahal. Itu dokternya bilang bayinya cowok ya kan. Udah yakin banget nih dokter nih cowok, dia bilang udah kelihatan nih jenis kelaminnya jelas, dia bilang ya gitu kan. Mbak Lisa udah senang banget nih anak pertama cowok, kebetulan dia pengennya memang anak cowok aja. Kalau cewek dia bilang terlalu ribet mau beliin aksesorisnya ya kan. Nggak taunya pas keluar bilang dokternya ternyata cewek bu, dia bilang aduh ya kan. Ya itulah mau tidak mau ya kan, namanya sudah dikasih Tuhan kan, masa kita mau nolak. Maaf ya ada gangguan suara motor kan. Nah ya udah kan. Nah terus ini sudah, ternyata saya juga baru tahu kalau orang sesar itu memang benar begitu masih waktu lahiran nggak terasa apa-apa kan, namanya kita habis dibius kan nggak terasa kan katanya. Ya udah, tapi begitu biusnya hilang, nah ini sudah mulai deh pas malam katanya Mbak Lisa cerita perutnya itu cenut nggak jelas ya, nggak tahu ya pokoknya itu perut. Lucunya ya itu baby kan udah keluar maksudnya perut, tapi perutnya Mbak Lisa itu rasanya tuh seperti kontraksi. Jadi mungkin loh ya, mungkin kan harusnya kan, mungkin kalau dia nggak langsung sesar tadi pagi, nunggunya lusa atau berapa hari lagi, mungkin dia akan ngerasakan tuh cenut-cenutnya itu di perutnya. Dia bilang pokoknya perutnya itu sakit betul, dia bilang ya
sakitnya itu seperti orang mau melahirkan itu, pokoknya sakit banget. Aduh, sampai nangis-nangis itu Mbak Lisa tuh, katanya saking nahan sakit. Bayangin kita kalau sakit perut, kalau kondisi kita lagi normal nih, nggak hamil, nggak lagi diinfus, nggak lagi dijahit, dioperasi kayak dia tuh bekas jahitan operasi, otomatis kita bisa gerak kan. Maksudnya gerak tuh kan kita bisa guling-guling ke kanan, ke kiri, mau apa kayak gimana, jongkok, berdiri, tiduran ke apa gitu kan. Nah, tapi karena posisinya Mbak Lisa dia diinfus, habis itu dia pasang kateter juga untuk kencing, dan juga dia perutnya habis dioperasi, dijahit, otomatis dia nggak bisa gerak kan udah lemes. Jadi sakit perut aja dia cuma bisa nahan. Bayangin betapa sengsaranya itu. Makanya dia cuma bisa dia cuma bisa nangis-nangis. Ya ampun, kasihan banget itu. Makanya dia sampai bilang sama saya, kapok, saya punya anak satu aja sakitnya nggak ketulungan. Dia bilang sampai nangis-nangis dulu, dia cerita ya kan. Itu suaminya lihat tuh. Makanya itu ya, buat para suami-suami itu loh ya, siapa bilang melahirkan itu enak? Enggak, hamilnya aja udah susah ya kan. Kalau yang ngalamin mual muntah dari awal ngidam sampai melahirkan itu sengsara banget loh. Bayangin itu ada teman-teman saya yang ngalamin kayak gitu tuh. Jadi dia malah bed rest. Maksudnya tuh dari pertama dia ngidam sampai dia melahirkan, dia cuma bisa di tempat tidur, nggak bisa gerak-gerak. Karena apa? Kalau dia gerak-gerak, ada gerakan dikit aja, ibaratnya nggak tahu kenapa, mungkin karena kandungannya lemah atau apa, pasti dia pendarahan. Nah itu sudah, makanya demi menjaga babynya biar aman di perut, ya udah 9 bulanan dia di baringan aja di kasur tuh. Kasian kan? Bayangin, orang kalau sakit masih mending sehari 2 hari atau paling lama sebulan udah bisa gerak. Ini 9 bulan, bayangin gimana nggak stresnya itu. Itu teman saya ada yang gitu, dan kayak gitu pun dia bukan cuma 1 kali, 2 kali dia hamil begitu juga. Nah sengsara kan, makanya itu. Terus ada juga teman saya tuh, waktu hamil, setiap kali hamil dia ngidamnya dia muntah-muntah, gak bisa makan, tiap makan dia muntah, tiap makan dia muntah sampai lemes. Mau gak makan, kasihan babynya di perut, tapi kalau makan dia muntah-muntah ya kan. Nah itu makanya kasihan. Belum lagi kalau yang gak bisa nyium-nyium bau ya kan, gak bisa ngerasain makanan yang bumbu-bumbuan gimana gitu ya, karena pokoknya masa-masa hamil itu aduh sengsara betul, kasihan betul Kak. Pokoknya itulah, makanya para suami-suami itu kalau misalnya bisa ngerasain penderitaan para istri itu, mungkin gak akan ada yang selingkuh di dunia ini, betul tidak? Bisa rasain aja. Makanya aduh, coba kalau Tuhan itu bisa ya, wanita itu cuma ibaratnya cuma hamil dan melahirkan, tapi ngidam, sakit-sakitnya tuh semua dioper ke pasangannya, ke para suami. Supaya apa? Supaya mereka bisa ngerasainnya itu dan bisa punya empati, punya perasaan simpati, kasihan dan apa kepada istri-istrinya. Jadi mereka pun tidak berani macem-macem. Mereka pun sayang sama apa? Sama anak-anaknya, sama darah dagingnya, dan juga sama istrinya yang sudah mengandungnya 9 bulanan itu. Sekarang bayangin, tanpa diembel-embelin ngidam, sakit perut, mual, muntah, dan segala macamnya yang gak enak itu, hamil 9 bulan pun udah gak enak. Bayangin 9 bulan loh, nenteng-nenteng baby di perut. Aduh, kesana kemari, apa enaknya coba? Coba aja tuh para bapak-bapak, cobain diikat sesuatu apa kayak di perut itu yang berat-berat ya. Gak usah berat-berat sampai 5 kilo, 2 kilo, 3 kilo tuh gandolin di perut, diikat gitu loh. Terus lakukan itu aktivitasnya itu segitu setiap hari selama 9 bulan. Gimana tuh ngerasainnya? Pasti ribet kan, susah kan ya. Itu sudah, apalagi kalau hamilnya sudah semakin gede, mau tidur gak bisa balik kiri balik kanan, gak bisa. Yang bisa cuma tidur ngadep ke atas, maksudnya telentang doang. Karena kalau balik nanti perutnya sakit sebelah sini, balik sini juga susah kan, ada ganjel gimana, ayo susah kan. Makanya tuh aduh ya itu sudah sama itu. Makanya teman saya tuh Mbak Lisa itu kan kasihan banget gitu loh. Jadi sudah dia melahirkan itu kan susah, dia bilangnya. Habis itu perutnya juga dijahit, sakit betul dia bilang kan, dia baru ngalamin tuh jahit kan. Itu aja ya
Untung-untung Mbak Lisa itu kuat. Maksudnya kuat tuh apa? Karena dia sendirian ngurus babynya, dan habis itu suaminya juga mau kerja ya kan, otomatis ya udah pulang-pulang dari rumah sakit ya ngapain pulang-pulang dari itu bawa baby itu. Orang lain loh pulang-pulang dari rumah sakit dijemput sama keluarga atau saudara atau siapapun ya kan, habis itu di rumah disiapin makanan apa segala, ini boro-boro. Biarpun dia punya suami, dia pulang ke rumah apa, ganti spray dulu. Suaminya loh nggak gantiin spray, padahal udah tahu mau bawa baby butuh tempat steril. Ganti spray, ganti sarung bantal, sarung guling, bersih-bersihin kamar buat taruh baby. Itu dilakukan Mbak Lisa itu setelah 3 hari keluar dari rumah sakit kan, langsung pulang ke rumah. Ya udah, dia kan pulangnya siang-siang kan, jam-jam berapa, jam 1 apa jam 2 gitu. Ya udah taruh baby, terus ganti-ganti spraynya baru taruh babynya. Terus dia ngapain? Dia nyuci apa ya, itu sudah nyuci spraynya, nyuci sarung barang, sama apa, sama peralatan yang dia gunakan, kain-kain selama dia di rumah sakit 3 hari kan, baju apa segala tuh nggak ada yang nyuciin. Kalau ada yang bilang suaminya Mbak, suaminya bisa disuruh apa, dia lihat aja istrinya begitu dia cuek bebek. Itulah kadang-kadang suami nggak punya perasaannya kayak gitu, sudah nggak punya perasaan simpati. Ya memang sih ada juga suami yang baik, yang nggak ngasih istrinya kerja dari hamil sampai melahirkan ya kan. Nah itu bagus tuh, saya acungin jempol. Tapi ada juga tuh suami-suami yang cuek bebek ya, contohnya kayak suaminya Mbak Lisa ini. Dia lihat Mbak Lisa sibuk nyuci atau apa, enggak, dia biasa-biasa aja kan. Harusnya sini sudah nama saya kerjakan, sudah kamu istirahat aja, kasihan tuh jahitanmu nanti copot kayak apa, kayak nggak ada. Diam aja dia. Jadi istrinya yang nyuci dan apapun gitu kan, ya itu sudah. Apalagi waktu itu belum ada mesin cuci ya kan, maksudnya Mbak Lisanya nggak punya mesin cuci, ya udah cuci pakai tangan semua. Habis cuci habis itu kejemur sudah kan. Kalau nggak buru-buru dicuci kayak misalnya baju-baju yang dari rumah sakit, terus bedong segala macam nggak dicuci, nah terus untuk sparenya apa, tahu sendiri dong. Peralatan bayi itu kayak bedong, kayak apa, bajunya segala kan, kita kan nggak beli banyak. Seandainya kita beli banyak pun stoknya, masa kita mau beli selusin sampai 2 lusin kan nggak mungkin. Paling banyak loh selusin lah, tahu sendiri baby pakai baju berapa banyak satu hari ya kan, belum beol, belum kencing apa segala kan, otomatis sehari bisa pakai 4-5 lembar. Kita beli 1 lusin aja paling cuma tahan 2 hari 3 hari ya kan, kalau kita nggak langsung cuci nanti nggak ada baju ya kan. Makanya itu Mbak Lisa pulang dari rumah sakit langsung nyuci, dia jemur. Apalagi waktu itu kan musim-musim hujan, nanti itu aja jemur 2-3 hari belum tentu kering, apalagi nanti nyucinya ya kan. Ya itu sudah. Terus ya itu dia kerjain semua, dia kasih tahu sama si itu apa, suaminya jagain baby dan apa ya itulah. Makanya buat mbak-mbak di sini semua kan ya, yang habis melahirkan gitu kan, baik itu secara normal maupun sesar, saya ucapkan selamat ya, dijaga babynya, dirawat babynya dengan baik ya kan. Kalau misalnya suami-suaminya cuek, nggak ada yang bantunya, sudahlah dinikmatin aja, mau apa lagi, sudah namanya juga bapak-bapak rata-rata begitu kan, cuek bebek gitu ya kan. Maaf loh ya kalau misalnya di sini pas kebetulan yang dengerin adanya juga bapak-bapak ya kan, merasa tersinggung atau apa ya, maaf kan, memang saya tahu nggak semuanya begitu. Makanya buat di sini para suami, para mas-mas, bapak-bapak ya kan, tolong bantuin istrinya di rumah. Biarpun istrinya sudah, ibaratnya anaknya udah gede-gede lah, ingatlah dulu masa-masa dia hamil kan juga susah ya kan. Ingat juga dulu kan bapak-bapak kan, mas-mas dulu kan pernah jadi anak bayi juga, gimana susahnya ibunya mas semuanya hamilin kalian, terus melahirkannya, terus ngerawatnya. Itulah kesusahannya istri kalian. Jadi istri-istri kalian disayangin, diperhatiin, dipenuhi semua kebutuhannya. Para istri itu nggak minta apa-apa kok, cuma minta diperhatiin aja. Kalau urusan duit ya, kalau ada dikasih, kalau ada banyak ya dikasih lagi lebih banyak ya kan. Kalau pas nggak ada ya tinggal ngomong aja baik-baik ya kan. Kalau ada yang bilang, enggak kok mbak, istri saya maunya banyak terus uangnya gini, kalau dikasih dikit ngomel. Ya kan bapak harus ngerti juga, kadang kebutuhan sekarang semua tambah mahal. Apalagi kan anak-anak, kalau punya anak sekolah loh. Coba kalau bapak-bapak ngalaminnya di rumah, balik aja jadi istrinya bapak,
Terus ngalamin, hari ini mau masak ini, uang cuma segini, besok masih mau makan, sedangkan uang yang dikasih suami harus cukup untuk 1 bulan. Nah, sedangkan dihitung-hitung belanjaannya paling banter cuma cukup 1 minggu. Gimana tuh bayangin istrinya mesti putar otak untuk 3 minggu lagi. Ayo. Belum lagi kalau anak minta jajan. Terus belum lagi kalau dari sekolah ada pungutan ini itu ya kan. Belum lagi ada iuran ini itu di tempat tinggal kita. Aduh pokoknya banyak deh. Sekarang kan semua serba mahal. Jadi ya itulah. Kebanyakan kan apa-apa naik, gaji tetap. Terus uang bulanan dari suami juga tetap nggak dinaikin ya kan, gimana nggak pusing ya kan. Ya itulah sedikit cerita dari saya ya kan, semoga ceritanya ini bisa bermanfaat ya. Terus kalau ada yang tanya gimana sekarang balisanya, ya syukurlah kemarin ya kan habis dia melahirkan, dia periksa ke dokter, terus kebetulan karena balisanya kuat, dia cepat pulih. Dokternya ya sampai kaget karena dokternya sendiri pun pernah sesar, dia bilang kondisinya itu sampai 6 bulanan dia itu masih masih belum pulih. Tapi dia lihat kondisinya Mbak Lisa itu, dia bilang sampai aduh ibu hebat loh bu, dia bilang dalam sebulan aja ibu udah pulih. Kan kita kan kalau sesar kan habis pulang ke rumah kan masih kontrol lagi ke dokter 2-3 kali kan untuk periksa jahitan, gimana kan jahitannya bagus apa enggak kan. Makanya dia lihat kondisinya Mbak Lisa, wih ibu hebat ya, dia bilang ya. Kondisinya ibu sebulan udah sip, sudah fit, dia bilang udah bisa gendong bayi, udah bisa aktivitas dengan normal. Saya sendiri kemarin bu, saya butuh 6 bulan itu pada dokter kandungan yang ngomong loh, bayangin. Dokter kandungan dan dia sendiri punya mertua dokter anak, bayangin tuh. Gimana? Berarti kan kondisi tiap orang beda-beda kan, makanya itu dia angkat jempol tuh sama Mbak Lisa. Habis kata Mbak Lisa mau gimana dok kalau saya nggak fit, nggak cepat pulih. Anak saya ngurus sendiri, di rumah nggak ada siapa-siapa. Kalau ada mertua yang dititipin ya nggak apa-apa, bisa leha-leha ya kan. Aduh ya kan. Nah itu sudah oke. Ceritanya sampai di sini dulu ya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari ini semua, dan kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Tidak ada maksud saya untuk menyinggung atau nyindir siapapun ya kan. Ini pure cuma cerita untuk sekedar informasi, sekedar masukan juga, kali-kali kan ada inspirasi atau apa dari cerita saya ya kan. Dan itu semoga kalian suka sama cerita saya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan buat yang belum, please tolong ya subscribe ya. Tolong dong, semoga channel saya ini bisa berkembang dan banyak yang bisa dengerin cerita-cerita saya ya kan. Siapa tahu cerita-cerita saya bermanfaat untuk orang lain ya kan. Oke. Terima kasih dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Bye bye.